Ini dia laptop 8 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. Yo guys, Gadget bersama Krisna sini dan kembali lagi kita akan memberikan rekomendasi laptop terbaik dan kali ini spesifik di harga 8 jutaan. Dan kembali lagi ya, seperti biasanya kita juga akan ngasih 5 rekomendasi laptop sekaligus yang mana udah kita sesuaikan berdasarkan keunggulan, use case, dan juga budget kalian masing-masing. So nanti ada laptop yang harganya di 8 jutaan kecil, ada juga yang harganya sudah hampir nyentuh 9 juta. So pastikan kalian simak videonya sampai habis atau kalian bisa gunakan chapter yang udah kita sediakan juga biar bisa tahu 5 laptopnya apa aja. Oke, yang pengen dapetin rekomendasi menarik lainnya silahkan subscribe juga di channelnya Gadget. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik Agustus 2025 yang pertama adalah MSI Thin 15 i5 RTX 2050. Buat lo yang lagi nyari laptop gaming dengan budget di 8 jutaan, laptop MSI ini otomatis jadi pilihan. Soalnya di harga segini MSI berani ngasih spek yang memang beneran laptop gaming. Jadi bakalan cukup gahar buat kebutuhan gaming maupun editing. CPU-nya pakai Intel Core i5 12450H yang dipadu dengan grafis Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 dan SSD-nya dia pakai 512GB M.2 NVMe. Kombinasi performa yang udah bisa banget untuk kita andelin buat menunjang kegiatan harian. Baik itu bikin laporan, bikin presentasi di Canva, ngedit video Full HD maupun video 4K. Adanya RTX 2050 bikin laptop ini jadi ready banget buat main game. Apalagi RAM-nya ini udah bisa dapetin yang 16GB DDR4 3200MHz dual channel. Beh, bisa dah tuh main game kekinian kayak Black Myth Wukong, Shadow of Tomb Raider, ataupun Cyberpunk 2077. Ya emang belum bisa rata kanan sih, cuman ini laptop 8 jutaan pak. Bisa main game dengan lancar ya, game AAA itu aja udah mantap banget itu. Oke. Layarnya juga udah didesain buat gaming. 15,6 inch IPS Full HD, 63% sRGB dengan refresh rate di 144Hz. Udah cocok lah buat main game kompetitif seperti Valorant ataupun CSGO. Bobotnya juga termasuk enteng ya buat ukuran laptop gaming 15 inch. 1,86 kg dengan ketebalan di 2,17 cm. Tapi soal baterai dia tergolong standar aja ya standarnya laptop gaming. Kapasitasnya di 52,4 Wh yang bisa bertahan sekitar 3 jam pemakaian. Untungnya, portnya ini udah komplit. Ada USB-C, HDMI, plus ada satu slot SSD SATA tambahan buat upgrade storage-nya. Lumayan nih, buat nanti kita bisa pakai untuk nyimpen game terbaru. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer Aspire Lite AL1452M. Laptop buat kaum ambis yang pengen dapetin laptop performa kenceng tapi masih enak buat dibawa-bawa. Dan gue yakin kalian udah cukup familiar dengan seri dari Asus dari Acer ini. Yes, salah satu seri andalan Acer yang performanya udah bisa diandelin buat kerja. Intel Core i5 13340U plus grafis Intel USD grafis, RAM 16GB DDR5 4800MHz dan storage 512GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi speknya ini tentunya udah cukup lancar ya buat dipakai kebutuhan harian baik itu ngerjain tugas, multitasking, ataupun ngedit video Full HD di Premiere Pro. Main game kekinian kayak Valorant, Shadow of Tomb Raider, sampai eFootball itu juga udah bisa. Asal settingannya disesuaikan. Tapi kalau dibandingin dengan MSI tadi sih, ya Aspire Lite ini tentu kalah jauh, soalnya dia bukan laptop gaming. Terus kenapa nggak langsung laptop gaming aja bang? Iya bisa sih kalau kalian nggak masalah dengan bobotnya yang berat dan baterainya yang cuma tahan 2-3 jam aja. Oke. Kalau nggak suka yang berat-berat, apalagi boros baterai, berarti kamu lebih cocok dengan laptop Acer ini. Bobotnya cuma 1,5 kg dengan ketebalan di 1,69 cm. Jadi lebih nyaman buat dibawa kemana-mana.
Baterainya juga lebih tahan banting, 58 Wh yang bisa tembus sampai 9 jam pemakaian. Pindah ke bagian layar, Acer Aspire Lite hadir dengan layar 14 inch IPS WUXGA dengan 63% sRGB dan tingkat kecerahannya di 250 nit. Udah asik banget buat mensuplai kebutuhan entertainment di sela-sela istirahat ataupun pas rebahan malam hari. Ngomongin rebahan, kayaknya mau rebahan aja deh. Oke, dikit lagi kita mau rebahan habis ini. Tapi ya emang kurang cocok sih buat kebutuhan editing profesional. Portnya udah komplit, plus ada SD card reader. Dan enaknya lagi, RAM dan SSD-nya ini masih bisa kita upgrade. Laptop 8 jutaan terbaik yang selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Buat kamu yang pengen dapetin laptop 8 jutaan dari brand global, laptop satu ini bisa jadi pilihan yang cukup masuk akal. Dibekali Intel Core i5 13420H yang dikombine dengan Intel USD Graphics, RAM 8GB DDR5 4800 MHz, dan storage 512GB M.2 NVMe Gen 4, performa laptop ini tentunya udah pas buat kebutuhan kayak mahasiswa bisnis, karyawan kantoran, ataupun freelancer. Apalagi Intel i5-nya ini udah punya performa 30% lebih kencang dibandingkan CPU dari laptop Acer tadi. Soal brand sih tinggal preferensi ya, karena baik dari segi laptop brandnya Lenovo ataupun laptop brandnya Asus, itu sama-sama udah worth it di harga segini. Geser ke bagian layar, IdeaPad Slim 3 ini hadir dengan layar yang cukup oke. 14 inch WUXGA alias resolusinya di Full HD Plus dengan panel IPS dan juga tingkat kecerahan di 300 nit. Layar yang tergolong nyaman buat nugas seharian. Tapi karena dia belum 100% sRGB, kalau kamu adalah seorang desainer profesional yang tentunya perlu akurasi warna, layar si IdeaPad ini terasa masih kurang. Desainnya juga cakep, dia pakai bahan aluminium yang kelihatan premium. Beratnya ringan banget ya, tergolong cukup ringan lah ya, di 1,37 kg dengan ketipisan di 1,79 cm, yang mana ini udah cukup enak buat dibawa-bawa. Mau meeting di coworking space? Nah, ini desainnya udah kelihatan profesional. Baterai 47 Wh-nya juga udah bisa banget buat dipakai kerja dari pagi sampai sore di WFC, co-WFC ya. Di coworking space favorit kalian, karena dia bisa tahan sekitar 6-7 jam pemakaian ringan. Terakhir, portnya udah lengkap dan SSD-nya masih bisa diganti. Tapi sayangnya ya, untuk RAM dia di solder, jadi nggak bisa kita upgrade. Jadi tolong dipastikan ya, dari awal RAM-nya ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kalian atau belum. Laptop 8 jutaan terbaik yang keempat adalah Asus VivoBook 14. Kalau lo lagi nyari laptop dengan desain yang elegan, bobotnya ringan, tapi secara performa juga masih bisa diandalkan, Asus VivoBook ini bisa menjadi pilihan di 8 jutaan. Ditenagai Intel Core i5 13340U yang dikombine dengan Intel USD Graphics, RAM 8GB DDR4, dan SSD 512GB NVMe Gen 4, performa laptop ini udah bisa banget buat kerjaan corporate, kayak ngerjain laporan, meeting online, sampai multitasking yang banyak kerjaan. Selain itu, laptop ini juga oke banget buat dipakai mahasiswa ekonomi, manajemen, ataupun mahasiswa hukum yang butuh laptop ringan, ringkas, dan siap banget buat bekerja. Performanya memang nggak sekencang CPU seri H, tapi buat kebutuhan produktivitas ringan kayak bikin laporan atau nugas-nugas gitu, performa ini tentunya udah lebih dari cukup. Geser ke bagian layar, laptop ini dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB dan kecerahan di 250 nits. Warnanya ini tentunya belum akurat ya, alias ya belum cocok buat editing ataupun desain profesional. Terutama buat kamu yang ngedesain something yang perlu dicetak, kayak mungkin baliho, banner, ataupun fashion designer. Tapi kalau buat kebutuhan presentasi, nonton video, atau ngedit-ngedit ringan sih, ini udah tergolong oke. Soal ergonomis, VivoBook 14 ini hadir dengan bobot yang tergolong ringan di 1,4 kg dengan tebal berapa? Nah itu dia, 1,79 cm. Cocok banget buat yang sering kerja mobile dari kampus, kantor, ataupun warkop. Baterainya, dia punya kapasitas 42 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian ringan.
Ya masih aman lah buat kerja seharian, tapi nggak termasuk lembur ya. Kalau lembur mah harus cas ya. Cas laptopnya, cas kalian juga biar semangat. Oke, semangat pejuang lembur. Ini juga lembur nih, lagi malam. Oke. Nah, masih ada opsi upgrade-nya juga. Ada satu slot RAM dan satu slot SSD M.2 yang bisa kita ganti. Terakhir, reportnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik di bulan Agustus 2025 yang terakhir adalah Advan AI Gen. Laptop lokal satu ini bisa jadi ancaman yang cukup serius buat brand-brand global. Ya bayangin aja guys, di harga 8 jutaan ya, sekarang harganya udah turun nih. Kemarin ini laptopnya harganya 9 jutaan, sekarang jadi 8 jutaan aja. Makin worth it lagi karena dia udah hadir dengan spek yang benar-benar ditujukan buat kebutuhan AI. Apalagi buat kamu yang ngincar laptop handal buat AI dengan layar yang sudah 100% sRGB. Karena dia udah dibekali AMD Ryzen 7 8845HS dengan grafis AMD Radeon 780M, plus RAM-nya ini udah 16GB DDR5 5600 MHz dan SSD 512GB NVMe Gen 4. Ini mah spek yang udah gacor banget lah buat multitasking berat. Mau buka puluhan tab Chrome ataupun kalian multitasking ya, kayak dengerin Spotify sambil bikin laporan ataupun bikin presentasi ataupun ngedit video Full HD, semuanya udah bisa di laptop ini. Oh ya, Radeon 780M ini juga udah bisa dipakai buat AI-an. Jadi bakalan cocok buat lo yang suka mengandalkan AI baik untuk kerja ataupun mahasiswa yang pengen belajar AI. Layarnya ini juga nggak kaleng-kaleng karena dia punya ukuran 14 inch IPS Full HD, 100% sRGB dengan kecerahan di 300 nits. Ini adalah laptop dengan layar yang warnanya tajam dan akurat, alias udah oke banget buat kebutuhan editing profesional. Nah, jadi buat kalian tadi ya, desainer yang mostly output atau hasil kerjanya itu akan dicetak atau dihasilkan dalam produk nyata gitu ya. Ini adalah laptop yang worth it di harga 8 jutaan. Bodinya juga tergolong ringan dan tipis. Bobotnya di 1,38 kg dengan tebal di 1,77 cm. Yang mana ini udah tergolong nyaman buat dibawa kerja mobile seharian. Baterainya juga tahan banting guys, dengan kapasitas di 60 Wh yang bisa tahan kurang lebih 9 jam pemakaian ringan. Opsi upgrade-nya juga ada ya, ada 2 slot RAM tadi yang udah kisi tapi masih bisa kita ganti, dan 1 slot SSD M.2 yang juga bisa kita ganti. Untuk portnya dia udah komplit dengan Type-C dan tentunya HDMI. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 8 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan dan tentunya dibeli di pertengahan tahun 2025. Ya, at least ini videonya masih valid sampai Agustus 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Itu bisa kalian akses lewat timestamp yang ada di deskripsi. Ataupun nanti kalau kalian ngecek di pojok kanan bawah itu ada link atau di bagian atas dari judul videonya. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan, atau apapun, silahkan drop aja di kolom komentar. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.